Hari ini kita berjumpa kembali di OPP. Nah, hari ini pembahasan kita tentang sosialisasi regulasi yang baru, ya, tentang Alkes Soki di tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Michael. Mungkin pada hari Sabtu yang lalu para GM sudah mendengarkan hari ini, dan hari ini bagi Bapak Ibu yang hadir di sini masih sempat untuk kirimkan link Zoom-nya ke anggota Bapak Ibu sekalian supaya lebih banyak yang tahu, karena di tahun 2024 ada perubahan tentang metode distribusi Alkes, supaya mereka juga tahu dan dapat mengerti, memahami bahwa tidak lagi dengan metode MLM. Oleh sebab itu, Pak Michael, kita persilakan untuk membawakan. Oke, siap. Selamat Soki, Bapak Ibu, keluarga Soki. Dimanapun berada, terima kasih, Bu Oscar ya. Kita berkumpul hari ini, biasanya kita OPP ya, tapi sebetulnya ini juga opportunity Bapak Ibu ya. OPP itu sebuah kesempatan ya. Jadi memang sesuatu yang pasti di dunia ini adalah perubahan ya. Jadi mohon saya mengajak menghimbau Bapak Ibu semua tentang apa yang akan saya sharingkan, saya paparkan. Ini kita beri judul sosialisasi. Tentunya, loh kenapa perlu disosialisasikan Pak? Emang ada apa begitu ya? Nah, rupanya Bapak Ibu per tahun depan mulai berlaku efektif dan sudah final ya. Kalau istilah lagi ramai sekarang final final and binding begitu ya. Jadi ini pun sama final dan mengikat, artinya sudah tidak ada nego-nego lagi untuk 1 Januari. Bukan kata Soki, bukan kata perusahaan, tapi menurut regulasi yang berkembang saat ini hingga akhir ini. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang belum tahu, tahun 2021 ya tepatnya itu terbitlah sebuah peraturan ya, peraturan yang merupakan turunan dari perizinan berusaha berbasis resiko. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 ya, itu mengatur semua sektor usaha yang ada di Indonesia dirapikan, dibuat sistemnya ya kan, untuk memudahkan perizinan berusaha. Ini awalnya tuh semua bermula dari situ. Ya, seperti Bapak Ibu tahu, Bapak Presiden itu kan terus-menerus menjadi sebuah satu target ya, bahwa para pelaku usaha yang berusaha di Indonesia itu harus bisa jelas, punya kepastian begitu ya, dimanapun sektor yang dipilih. Sebetulnya itu yang menjadi latar belakang kenapa hari ini kita ngobrol ya, karena kita termasuk sektor kesehatan. Bapak Ibu tadi saya sudah sebutkan bahwa izin usaha sekarang itu dikelompokkan berdasarkan resiko. Jadi ada resiko yang menjadi dasar pertimbangan gitu ya. Wah, kalau ini resiko tinggi berarti persyaratannya seperti ini, kewajiban dari pelaku usahanya seperti ini dan sebagainya. Ya, jadi sebelum ke situ kita mari melihat dulu apa yang sudah sama-sama kita capai di selama ini Shopee jalan sebagai perusahaan yang bergerak juga di bidang kesehatan dengan misi dan visi yang juga mulia ya Bapak Ibu. Kita pengen orang-orang itu sehat. Sehat itu bukan tergantung orang lain, tapi mulai dari diri kita sendiri. Kita belajar menjadi dokter untuk diri kita sendiri, kan itu selalu konsep yang diusung oleh Soki begitu ya. Dari dulu, dari tahun 97 loh Bapak Ibu. Ya, buat Bapak Ibu belum tahu, Soki itu sudah dari tahun 97. Jadi kalau sudah dihitung sudah hampir 30 tahun ya. Jadi banyak, dan sepanjang perjalanan itu kan banyak juga perubahan, banyak juga yang terjadi gitu ya. Tapi yang pasti apapun yang perusahaan lakukan itu untuk kita semua, untuk kepentingan
Bapak Ibu keluarga Soki, ya toh. Entah dari sistem, dari infrastruktur, dari fasilitas gitu ya, itu merupakan komitmen perusahaan sejak awal. Ya, ini saya juga tampilkan beberapa gambar ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa, sebentar, ini sudah lihat gambar saya ya. Nah, ini bagaimana office ya Jakarta, Bali, Medan itu semua oleh CEO itu investasi ya, karena Bapak Ibu kita mengajak, ayo Pak Bu investasi di kesehatan begitu kan. Nah, tapi bukan hanya slogan, tapi kita memberikan contoh. Jadi bagaimanapun ini yang sudah kita nikmati bersama ya, bagaimana ruang kelasnya, area mencoba produk di Jakarta begitu kan. Kemudian di Bali juga ya, bahkan Nur kita tugaskan bahwa oh di kantor Bali itu sebuah tempat karena Bali bagaimanapun pariwisatanya itu ini ya maju berkembang wisatawan asing begitu harus ada tempat yang representatif untuk menunjukkan mendisplaykan gitu kan ala-ala Soki kita juga sudah lakukan ya. Kemudian Medan, keluarga Soki Medan itu antusiasnya luar biasa untuk berkumpul kompak begitu kan. Nah, jadi semua sudah kita fasilitasi. Ini artinya kita mau menunjukkan belum lagi yang terbaru ini di tahun ini ya, Bos kan menjadi saksi bagaimana kita upgrade lagi karena Bapak Ibu event-event di hotel kadang-kadang jauh begitu ya. Sudahlah di kantor saja gitu ya. Artinya kita pengen KP itu jadi rumah kedua kita semua. Jadi kita betah, ajak orang pun bisa mencoba alat, bisa belajar sama-sama begitu ya. Jadi inilah semua perubahan-perubahan yang baik ya. Kemudian kita juga kalau flashback ke belakang berbagai kesempatan tercipta. Ini closing foto pada saat pandemi Covid Bapak Ibu. Ya, 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 waduh satu bisa Peer Grande closing banyak begitu ya. Kemudian nutrisi enzim Cipomula. Kenapa? Karena ada kesempatannya. Kita pengen tidak tergantung dari rumah sakit. Karena pada saat pandemi orang paling takut ke rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Karena takutnya justru terinfeksi virus COVID-nya di rumah sakit atau di fasiankes begitu kan. Maka akhirnya merawat diri sendiri di rumah begitu ya. Nah, ini semua terjadi bukan karena faktor salah satu pihak saja, tapi semua pihak yang berkepentingan. Ada perusahaan di dalamnya, ada saya mewakili karyawan begitu ya, staf, kemudian ada Bapak Ibu sebagai ya mitra-mitra kita, ada leader-leader GM-GM yang terus membina gitu ya untuk kenapa? Karena kita punya budaya ya. Dan Bapak Ibu nanti juga saya akan sampaikan angkanya, data statistiknya bahwa sebuah perusahaan bisa lewat atau bertahan bahkan terus ya eksis lebih dari 20 tahun itu hanya 1% saja. Jadi kalau dari 100 itu hanya 1%-nya cuma satu ya. Nah, kenapa bisa? Apa sih faktor mendasarinya? Karena kita punya budaya. Budayanya itu apapun yang kita bisa dapatkan, anugerah apapun kita mesti sikapi dengan bersyukur begitu ya. Bahwa kalau diberikan kesehatan disyukuri dengan tindakannya apa? Mencegah begitu ya, mencegah perawatan kesehatan. Terus kita juga tidak egois ya Bapak Ibu ya, kan sudah menjadi insting, naluri alamiah kita sampaikan bahwa kalau ada sesuatu yang baik itu harus di-share ke semua orang. Gitu kan? Makanya kalau kita sudah sehat, dulunya saya kurang sehat, dulunya saya banyak gangguan, banyak keluhan kesehatan, tapi setelah kenal Soki, saya banyak perubahan, banyak kemajuan, maka secara alami kita akan sharing, terutama dengan orang-orang terdekat, ya keluarga sendiri, saudara kandung, teman dekat gitu ya, sampai nanti terus ke tetangga, ke kerabat, handai taulan, family dan semuanya keluarga besar begitu ya. Karena itulah sebetulnya faktor-faktor karena di situ ada apa ya namanya? Ini namanya nurani. Jadi bisnis yang dijalankan dengan hati nurani yang baik, maka dia akan langgeng. Ya. Jadi saya sengaja mengingatkan kita semua karena ke depan itu tantangan memang besar Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk bahwa ini kita lihat sebagai perubahan yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini memang Kementerian Kesehatan. Ya, jadi rupanya
pemerintah punya sebuah aturan yang kalau mau dibilang lebih susah, enggak juga. Lebih ketat, iya, begitu ya. Kalau dibilang susah, enggak. Ketat, iya. Tapi tujuannya baik, Bapak Ibu. Jadi, kembali, budaya kita kan bersyukur. Kalau sekarang hari ini Bapak Ibu hadir di sini, bisa punya kesempatan mendengar sharing dari Michael, kita bersyukur. Artinya apa? Artinya negara hadir di sektor kesehatan untuk memastikan aturan yang ada, payung hukum, kan aturan itu menjadi acuan dari semua orang. Jadi jangan sampai ada oknum perusahaan nakal yang bermain di alat kesehatan, kemudian mengedarkan alat kesehatan yang rupanya tidak aman, atau mutunya diragukan, atau bahkan ilegal, tidak memenuhi syarat. Kan akhirnya yang dirugikan siapa, Bapak Ibu? Yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Ya, jadi nanti makin jauh kita membahas ini, tolong Bapak Ibu berangkatnya startnya sama dengan saya. Persepsi kita adalah, oh ini sesuatu yang baik. Artinya pemerintah hadir untuk memastikan semua alat kesehatan yang beredar di negara ini itu sesuai. Sesuai apa? Sesuai standarnya, sesuai syaratnya, semuanya aman. Begitu ya. Jadi mohon izin sama Bapak Ibu saya masuk lebih dalam. Apa sih regulasi yang sebetulnya mempengaruhi kita? Ujungnya kan gitu. Terus ini ya cukup saya tahu Pak wawasan, pengetahuan buat saya informasi, terima kasih infonya begitu ya. Tapi pengaruhnya apa buat kita? Ya, pengaruhnya apa? Itu yang menjadi yang kita anggap penting ya Bapak Ibu karena faktornya apa gitu kan. Nah, ini saya mulai dengan ini Bapak Ibu. Perlu diketahui inilah materi yang disampaikan oleh Dirjen, Direktur Jenderal dari Ditwas. Ditwas itu Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan, Ibu Eka Purnamasari. Ya, jadi beliau menyampaikan ini disosialisasikan sudah lama. Ya, tapi ini tahun terakhir untuk implementasinya semua harus ikut gitu Bapak Ibu ya. Kalau kemarin sosialisasi itu masih diberi kesempatan untuk menyesuaikan. Tapi setelah lewat tahun ini sudah tidak ada kesempatan menyesuaikan. Barang siapa sarana distribusi alkes yang tidak ikut ini selesai Bapak Ibu. Selesai itu artinya apa? Izin edar produknya dicabut, izin distribusinya pun dibekukan. Berarti tidak bisa melakukan kegiatan usaha apapun. Tapi beliau mulai dengan sebuah kerangka berpikir ya bahwa alat kesehatan itu yang menggunakan siapa. Kemudian prosesnya dari hulu sampai ke hilir beliau terangkan. Nah, semoga ini gambar ini bisa memberikan sebuah pencerahan buat kita. Oh, seperti ini loh jalan berpikirnya pembuat aturan di Indonesia, khususnya di sektor kesehatan. Ya. Jadi sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat itu pabrik. Ya, produsen alkes, pabrik ya yang tersebar di berbagai negara, ada di Jerman, di Jepang, di Amerika begitu ya, di China semua itu. Kemudian apa dari pabrik langsung ke tangan di sini ditulisnya pasien ya. Dan ini juga perlu saya sebutkan di sini Bapak Ibu ya. Rupanya di semua dunianya Kementerian Kesehatan sebagai pembuat, sebagai regulator, sebagai yang membuat aturan bahwa alkes itu digunakan oleh pasien. Nah, kita tahu istilah pasien artinya orang yang sakit. Nah, kalau Bapak Ibu tanya saya, loh berarti bukan buat Soki dong Pak. Alat Soki kan kita selalu bolak-balik kita mengulangi, bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang yang kurang sehat Pak. Bu, gitu ya. Betul Ibu bilang begitu. Cuman kembali lagi Bapak Ibu, alat ini beredarnya di mana? Di Indonesia. Tentunya Soki kita, Sinten Indonesia, tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini sempat saya konsultasikan ke ketua tim ya di waktu kami pelatihan kemarin itu November. Alat kami ini begini Pak, alat kami ini maksudnya alat kami itu saya kan ngomong kami itu saya mewakili PT Sinten. Alat kami ini Bu, izin Bu, saya bilang begitu ya, alat kami ini bisa digunakan secara mandiri di rumah tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan, tenaga medis. Ya, tidak perlu terus kemudian muncul hasilnya harus ditafsirkan oleh tenaga medis, oleh dokter misalkan contoh Bapak Ibu baca laporan radiologi. Kan nggak semua orang bisa baca laporan radiologi ya, kesan begitu kan.
gitu kan itu ranahnya dokter radiologi. Tapi alat kami, kembali lagi, itu sempat menjadi pertanyaan saya dan beliau jawab. Jawaban ada di sini, ya. Dia minta saya membaca peraturan Menteri Kesehatan. Ya, nanti kita sama-sama buka juga. Di situ tertulis, tercantum dan terpapar dengan jelas definisi alat kesehatan yang ada di regulasi, alias ada di peraturan dan harus dipatuhi oleh semua sarana distribusi alkes termasuk Sinten Indonesia. Ya, akhirnya ya pertanyaan saya sudah terjawab di situ. Ya, tapi kembali lagi ke gambar ini, kalau Ibu dan Bapak tanya Sinten Indonesia sebagai yang mendistribusikan, sebagai yang menyalurkan, posisinya ada di mana? Kita itu ada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Ya, ada di tengah-tengah yang tulisannya storage and distribution. Berarti PT Sinten Indonesia itu akan melakukan kegiatan apa? Kegiatan menyimpan, buktinya ada gudangnya kita. Ya, harus memiliki ruang penyimpanan. Kemudian setelah disimpan, disalurkan, didistribusikan. Nah, rupanya peraturan itu menyampaikan, Bapak Ibu, sarana distribusi, tolong menyalurkan itu harus ikut undang-undang, begitu ya, harus ikut peraturan. Tidak boleh menyalurkannya langsung ke perorangan. Ya, makanya Bapak Ibu lihat gambarnya, itu di tengah itu ada lagi, baru terakhir itu pasien alias masyarakat atau konsumen. Jadi tidak boleh dari Sinten Indonesia, dari tengah ini, langsung loncat tanda panahnya itu langsung ke pasien. Nggak boleh. Jadi harus ada di tengah-tengahnya. Nah, sebetulnya itu inti dari yang poin penting yang kita mau sosialisasikan berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, bukan maunya Soki, Bapak Ibu. Kita pengennya ya seperti yang sudah berjalan, begitu ya. Kita bisa sharing pribadi, begitu ya, atau Bapak Ibu dengan grup kecil, home party di rumah, langsung kita maunya begitu. Tapi untuk tahun 2024, 1 Januari mulai, tidak boleh lagi demikian. Karena peraturannya begitu. Nah, kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Dijelaskan semua. Kenapa nggak boleh begitu sih, Pak? Kenapa sih nggak boleh dari Sinten sebagai yang import, kemudian menyalurkan langsung ke perorangan? Kenapa tidak boleh? Kenapa hanya boleh ke ketiga kelompok besar ini? Yang pertama, bolehnya ke siapa? Bolehnya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kalimat fasilitas pelayanan kesehatan itu siapa? Rumah sakit, klinik, puskesmas, itulah fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, siapa lagi? Tenaga medis. Tenaga medis itu dokter, dokter spesialis, dokter gigi, begitu ya, dokter spesialis gigi, dokter spesialis tulang, begitu ya, ortopedi, fisioterapi. Nah, itu yang boleh. Ya. Nah, yang terakhir ada namanya toko alat kesehatan. Itu. Jadi Sinten itu bolehnya cuma ketiga kelompok besar ini. Langsung ke orang tidak boleh, kata peraturannya. Peraturan yang mana, Pak? Nah, ini Bapak Ibu saya terangkan di sini dengan logo supaya jelas. Ini posisi kita ada di mana? Ada di tengah. Sebelah kiri pabrik, gitu ya. Nah, kemudian bisanya ke situ. Sehingga perubahannya secara umum saya jawab, perubahannya adalah sekarang Sinten itu tidak boleh ke orang. Terus gimana dong, Pak? Berarti saya kalau teman saya mau beli, berarti nggak bisa lagi dong. Mau ambil mesin nggak boleh lagi dong ke Sinten. Betul, Bapak Ibu. Tapi kita coba cari jalan tengahnya, coba cari cara yang tidak melanggar tentunya ya. Gimana? Oh, rupanya boleh menyalurkan toko alkes. Maka per 1 Januari kita ada toko alkes yang kita beri nama Green 120. Tempat inilah yang nanti toko alkes ini boleh Bapak Ibu bisa datang ya, atau dari jauh juga boleh melakukan pemesanan. Jadi selanjutnya pembelian alat kesehatan itu di toko Green 120. Ya, tapi nanti kita berkembang apa hanya di situ saja Pak, satu tempat? Enggak. Ya, nanti kita bisa lihat. Oke, sekarang saya mau izin juga untuk menyampaikan supaya bisa terjawab. Kenapa sih Pak? Kok yang awalnya sudah sudah biasa lah kita ya begitu ya, kenapa sih harus diatur begini sih, kenapa sih pemerintah bikin aturan seperti ini? Ini dasarnya Bapak Ibu, ini mengacu sama, ini tuh bisa dikatakan pertemuan semua yang berurusan dengan medis, WHO ini tahun 2003 bicara keamanan dan keselamatan penggunaan alat kesehatan. Jadi inilah kesimpulannya, ya. Kesimpulan itu begini. Nomor satu,
tidak ada yang bisa menjamin bahwa alkes yang digunakan itu pasti aman. Itu latar belakangnya kenapa harus ada peraturan yang ketat. Itu nomor satu. Nomor dua, ada urusannya sama resiko, manajemen resiko, mitigasi resiko. Ya, berdasarkan poin-poin ini dan selanjutnya termasuk kinerja dari alat itu, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana jika rusak gitu. Itu semua jadi faktor pertimbangan sehingga diputuskan oh rupanya harus ada koordinasi yang erat antara semua stakeholder dibilang di sini ya. Ini ya memang bahasanya karena pertemuannya para petinggi-petinggi begitu ya. Para pihak yang terlibat di dalam urusan alkes ya. Di situ ada pabrik, di situ ada pemerintah yang bikin aturan, di situ ada user, ada pengguna yaitu kita masyarakat, ada distributor, ada perusahaan, ya kan? Ya seperti Sinta Indonesia yang menyalurkan, juga perusahaan lain yang mensuplai supplier alkes-alkes di rumah sakit misalkan ya. Ini yang menjadi dasar. Harus aman. Gimana cara sembarangan beredar? Itu Bapak Ibu basisnya. Itu basisnya. Jadi mohon sampai sini bisa kita memahami, oh rupanya aturan ini dibuat demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan kita semua. Dari sisi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat umum yang menggunakan. Ya, dan kemudian di peraturan ini juga ada satu dikenalkan untuk mencapai tujuan keamanan dan keselamatan pasien itu, ya seperti yang diamanahkan oleh peraturan Menteri Kesehatan itu, dikenalkanlah sebuah standar Bapak Ibu. Ya. Nah, standar ini berlaku untuk siapa? Untuk sarana distribusi para perusahaan-perusahaan ya. Semua perusahaan yang menyalurkan peralatan kesehatan baik yang di rumah sakit, klinik atau yang tadi tuh, ya mau dijual di toko lah, mau dijual di pelayanan kesehatan, mau disalurkan lewat tenaga medis, itu ada diterbitkan sebuah standar namanya CDAKB. Tambah dengan sistem manajemen kelola yang bagus begitu ya, ditambah patuh sama regulasi. Jadi kalau ada aturan diikuti oleh semua PT penyalur alkes termasuk Sinten Indonesia di dalamnya, maka hasilnya buat kita semua adalah patient safety, keselamatan pasien. Jadi alat kesehatan yang bermutu gitu ya, mutunya dijaga, ada khasiatnya ya kan? Nah, ada khasiatnya, mutunya terjaga dan aman, selamat, itu tujuannya. Ya. Jadi harap maklum kalau dalam prosesnya ini terjadi. Tidak semua dibilang sesuai. Jadi inilah ini diterbitkan oleh Kemenkes data statik ini bahwa dari seluruh ya sarana distribusi itu berarti perusahaan-perusahaan yang mengedarkan alkes itu baru 430 sekian dari total itu 4.200 sekian Bapak Ibu. Bayangin 4.200 seluruh Indonesia ada penyalur-penyalur ya PT-PT itu yang kesehatan hanya 433 saja ya yang dinilai oleh Kemenkes sudah lulus, sudah memenuhi syarat, sudah aman distribusi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, katanya ada kendala teknis, saya pindah koneksi dulu ya supaya kita udah di ini. Ya. Kalau sudah siang biasanya begini internet di kantor itu mungkin kurang minum C formula ya begitu ya. Masih belum? Masih belum tersambung ini. Ya, tapi di sini yang belum. Gimana? Sudah ya? Sudah? Oke. Sudah tersambung lagi.
Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sampai sini tadi saya ya, bahwa dari hampir 5.000 ya, karena ini data angka 4.223 ini belum termasuk yang data tahun 2022. Katanya 2022 ada Kemenkes itu menerbitkan 1.600 izin distribusi lagi untuk mungkin perusahaan yang baru begitu ya. Nah, jadi total itu ada 5.800, hampir 6.000 ya. Hanya 400 saja yang dinilai memenuhi syarat. Dan kita bersyukur lagi kembali lagi ya bahwa ya berkat doa Bapak Ibu semua, kepercayaan dan dukungan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena kita juga pengen semua produk Alkes Soki yang selama ini kita nikmati, kita gunakan, itu tetap bisa digunakan begitu ya, tetap bisa diedarkan. Tentunya ini harus lewat dulu. Karena kalau Kemenkes bilang, "Oh, kamu belum lulus." Nggak boleh gitu ya. Tapi kita sudah dan saya izin menyampaikan ini aspek bahwa PT Sinten Indonesia itu taat ya, taat sama semua aturan yang ada. Tapi sebelum ke situ kita lihat sama-sama ini. Ini jawabannya Ibu Ketua Tim Sertifikasi CDAKB waktu saya bertanya, "Bu, alat kami ini tidak seperti di rumah sakit, alat untuk diagnosis, untuk pengobatan, ya, untuk anestesi apalagi ya, atau untuk bedah itu kan yang resiko tinggi, Bu. Kami ini resikonya bisa dikatakan begini ya." Terus kemudian ibunya mengarahkan saya untuk membaca ini, Bapak Ibu. Ini definisi alat kesehatan sesuai dengan peraturan menteri. Ya, silakan Pak dibaca Pak, katanya definisi alkes itu apa berdasarkan peraturan. Ya kan? Nah, kemudian saya baca, saya teliti. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus itu peralatan ya, atau mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat. Ya, kalau obat ranahnya bukan Kemenkes. Obat itu urusannya Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu BPOM. Ya kan? Tapi kalau Alkes dia instrumen, aparatus, alat yang digunakan untuk. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini definisi berdasarkan apa yang tercantum dengan jelas di dalam aturan. Jadi ini nggak boleh saya nego-nego lagi nih, ya nego-nego. Bu, izinkanlah kami, kalau kami bolehlah ke perorangan khusus PT Sinten Indonesia, karena alatnya bukan mengandung risiko tinggi begitu ya. Kita terikat sama aturan ini. Jadi kalau alat kesehatan, alat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, itu termasuk disebut alkes. Kalau disebut alkes, maka harus tunduk pada aturan ini. Jadi semua yang ditentukan di aturan ini, salah satunya CDAKB, salah satunya tadi, penyalurannya tidak boleh ke perorangan, kita semua harus ikut. Berarti PT Sinten Indonesia suka tidak suka, mau tidak mau harus ikut ini. Karena alat kesehatan Soki semua, tiga-tiganya tuh, yang dibilang peralatan kesehatan terapeutik fisik, itu semua masuk di sini. Maka dari itu Bapak Ibu, ini harus sebuah perubahan yang harus kita terima. Ya, dan kemudian kita menyesuaikan. Bukan berarti itu Bapak Ibu apa ya istilahnya jadi mundur begitu ya, atau ya Pak saya udah semangat berarti saya sekarang perorangan nggak boleh dong mengedarkan. Sederhananya begitu. Jadi peraturan tidak mengizinkan kita sebagai perorangan individu untuk mengedarkan karena ada resiko yang besar di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi intinya peraturan bilang nggak boleh sembarangan orang mengedarkan alkes itu. Gitu. Oke? Kita lihat lagi. Nah, ini semua diterangkan, dijabarkan dasar hukumnya. Ya, kita juga ini tidak langsung berurusan dengan ini ya, yang harus ini itu ya saya. Karena sebagai staf saya kan harus mengerti betul dan melaporkan kepada manajemen begitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu wawasan dan untuk diketahui, barangkali setelah ini mungkin di dalam hati Bapak Ibu bilang, "Oh, saya justru punya cita-cita, punya impian. Saya juga mau mengedarkan. Ini kesempatan saya mengerti regulasinya apa." Boleh Bapak Ibu ya. Ya, tadi saya udah bilang PP nomor 5 tahun 2021 itu perizinan usaha berbasis risiko. Kemudian turunannya nomor 14 2021 ini sektor kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan yang menerbitkan. Itu dia bikin tuh sebuah standar. Ya. Dia standar barang siapa yang mau main di sektor kesehatan ini ikuti persis itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat Sinten dulu. Karena dari sini kan Bapak Ibu akan ada penyesuaian metodenya. Menyesuaikan metodenya nggak boleh perorangan.
Boleh perorangan kalau orang itu dokter. Sederhananya begitu ya. Kalau Bapak Ibu dan saya bukan dokter, maka kita tidak diizinkan oleh peraturan untuk mengedarkan atau menjual. Perorangan tidak boleh menjual. Siapa boleh? Toko boleh. Tapi kita nggak lihat toko dulu. Kita lihat dulu PT Sintek Indonesia gimana. Ya, nah ini yang saya tampilkan sekarang adalah persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dari undang-undang untuk sebuah perusahaan. Nah, kenapa saya tampilkan ini supaya Bapak Ibu tenang. Tenang itu artinya apa? Kalau nanti suatu hari setelah selesai ini atau mulai di tahun 2024, Bapak Ibu ingin tetap bermitra dengan PT Sinten Indonesia, maka apa saja opsinya? Satunya, Bapak Ibu pasti harus invest, ya kan? Nah, kalau invest, salah satu contoh nih ya, persyaratan sebagai toko Alkes itu harus memberikan atau menyampaikan lampiran daftar alat kesehatan yang dijual. Dan ditentukan di situ, daftar alkes yang dijual harus sudah mengantongi izin edar. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang punya izin edar itu yang sudah taat hukum. Jadi kalau perusahaan, contoh PT Sinar Indonesia, tidak mengikuti semua peraturan ini, tidak akan diberikan disetujui. Kalau mengajukan, mendaftarkan produknya untuk memperpanjang izin segala macam, tidak akan disetujui. Ya, kenapa? Syaratnya susah nih Bapak Ibu. Ya. Dari sisi administrasi, dari sisi sarana prasarana berarti infrastruktur ya, dari sisi peralatan, dari sisi SDM. Nah, SDM ini sebetulnya aturan juga banyak nih perusahaan-perusahaan Alkes yang di sini menyerah mereka. Di bagian SDM menyerah. Karena kelompok Alkes, kelompoknya apa, SDM-nya harus mengikuti. Contoh, tadi kan Bapak Ibu di depan ada baca ya, implan, tidak mengandung obat tapi implan. Ya, implan tuh contohnya saya punya teman kemarin sama-sama ikut pelatihan ya. Jadi perusahaannya itu menjual kaki palsu Bapak Ibu. Ya. Kaki palsu itu kan berarti prostetik gitu ya. Kaki palsu dan dia teknisinya. Dia penanggung jawab teknisnya. Dan peraturan ini standarnya bilang kalau perusahaan mengedarkan itu implan, maka pendidikan dari SDM harus menyesuaikan apa? Dia minimal D3 prostetik. Jadi dia tuh harus belajar bagaimana soal yang ini kaki palsu, tangan palsu gitu. Itu rupanya ada. Saya aja baru tahu ada jurusan itu. Ya. Jadi SDM ini, tapi kembali lagi, ini aturan dibikin susah. Supaya apa? Supaya yang lulus standar ini adalah PT-PT yang berkualitas. PT-PT yang punya komitmen gitu ya. Nah, sekarang Sinten gimana? Punya komitmen nggak? Bapak Ibu, saya tunjukkan beberapa legalitas perusahaan yang sudah kita urus dan kita pertahankan. Ada yang harus diperpanjang gitu ya, ada yang harus dibuat baru. Nah, ini kita lewatkan dulu, nanti saya balik ke sini ya. Ini SDM contohnya. Ya. Jadi dari 2019 segala macam itu perusahaan sudah mengirim saya untuk belajar karena alat kita itu termasuk elektromedis. Maka kembali saya bilang tadi ya, syarat mengedarkan itu SDM-nya harus kompeten. Kompeten itu yang menentukan bukan kampusnya, yang menentukan negara. Maka ini, saya harus ikut ujian kompetensi sebagai teknik biomedika. Sudah, Oktober kemarin kita sudah, dan tentunya harus belajar dulu. Ya, kemudian dia bilang untuk memastikan bahwa PT-nya sesuai standar, langsung ini Pak, Bu, ini kita disuruh ikut pelatihan lagi yang diinikan oleh Kemenkes 2 hari, ada tesnya lagi, ada pre-test, ada post-test. Kalau nggak lulus post-testnya, sertifikatnya nggak keluar katanya, karena pengen tahu apa? Pengen supaya balik ke perusahaan, semua prosesnya, proses distribusi dari mulai penerimaan barang, ya, penyimpanan, kemudian pemeliharaan, pengiriman, sampai pengendalian hama juga Bapak Ibu ya, kontrol hama, pengendalian suhu. Waduh, memang banyak sekali aspeknya karena aspeknya ini tadi 13 aspek standar cara distribusi alat kesehatan yang baik. Ya, dari mulai mutu sampai pihak ketiga. Itu semua diatur. Jadi kita harus ngikut ini. Dan buktinya apa? Buktinya satu, saya disuruh ikut pelatihan, berarti perusahaan sudah nih ngirim Michael pelatihan, ya kan? Sudah dapat sertifikatnya, kemudian diterapkan. Ini izin distribusi kita.
ya, izin distribusi PT Sinten Indonesia sebagai sarana distribusi alkes ada. Dan Bapak Ibu lihat sekarang apa yang beda, kalau dulu logonya Kemenkes, sekarang logonya Garuda semua. Kenapa? Ya karena mengikuti perubahan itu. Perubahannya kan izin usaha berbasis resiko, semua yang menerbitkan harus OSS. Makanya logonya Garuda, dan OS itu mengeling. Dia itu terintegrasi dengan semua kementerian dan lembaga terkait. Itu kalau bukan yang punya komitmen benar-benar berusaha di Indonesia, sebetulnya banyak PT yang harus mundur, terpaksa harus selesai, ya, gulung tikar Bapak Ibu ya. Kemudian setelah aspek legalnya, ini pun izin edar. Dan buat Bapak Ibu yang belum tahu, 3 macam izin edar alkes kita sudah diperpanjang sampai 2028. Ya, artinya nanti setelah ini, kalau Bapak Ibu menyimak saya sampai selesai, kemudian punya rencana, oh saya mau dong Pak, saya mau buka geria sehat, saya mau membuka toko alkes. Bapak Ibu bisa kerjasama dari situ, ya, dan pasti tenang hatinya. Kenapa? Karena sudah lengkap. Ya. Mengedarkan alat yang izin edarnya sudah, jadi tidak expired, tidak kadaluarsa, izin edarnya berlaku efektif. Ya, kemudian ini baru terbitkan kemarin, saya info waktu hari Sabtu itu sudah ditandatangan, sedang dalam proses menunggu antrian tanda tangan Dirjen. Ya, hari Senin kemarin keluar ini, berlaku 5 tahun. Artinya selama 5 tahun itu kita harus pertahankan implementasi ini. Jadi mohon izin saya juga menggunakan kesempatan ini. Jadi buat nanti Bapak Ibu yang bermitra dengan kita, kadang-kadang wah itu si Michael itu kok bawel, verifikasi aja kok lama gitu ya. Saya mau gini-gini kok dipersulit gitu. Saya tidak ada maksud mempersulit Bapak Ibu. Tapi saya terikat. Saya terikat sama standar ini. Ya, karena saya harus menjamin bahwa PT Sinten Indonesia waktu berpartner dengan siapapun, dengan klinik, dengan rumah sakit, dengan mungkin puskesmas, ya, mungkin dengan sekolahan, ya, dengan dokter, itu selalu CDAKB, selalu menerapkan prinsip yang ditentukan undang-undang. Jadi mohon izin saya kalau bawel, saya bilang, wah ini Pak, mabuk Pak, ini belum bisa. Saya kembalikan berkasnya ya, tolong dilengkapi. Misalkan, ini sertifikat, kan salah satu syarat toko itu, penanggung jawab toko harus sudah mengantongi sertifikat pelatihan pengelolaan toko alkes yang baik. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu? Dinas Kesehatan setempat. Terus Bapak Ibu mendaftarkan, Pak, saya mau ambil barang, mau ambil cimesin begitu ya. Saya ini sudah toko, alamatnya di sini, nama tokonya ini begitu-gitu. Tapi begitu saya cek berkasnya, saya verifikasi, penanggung jawab tokonya belum ikut pelatihan. Ya mohon izin, mohon maaf, saya kembalikan dulu. Ikut pelatihan dulu. Ya, terus bilang, wah sombong nih, itu kan omset gitu kan. Kok malah perusahaan nggak mau jual? Bapak Ibu, kembali lagi. Apa artinya kalau kita omset besar begitu ya, menjual, tapi tidak sesuai dengan aturan? Ujung-ujungnya apa? Cepat atau lambat, begitu ada pemeriksaan atau kena audit, terus ada temuan, ya, yang jelas-jelas tahu ya bahwa harusnya begini standarnya, tapi sengaja dilanggar, resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya ya selesai, izin usahanya dicabut. Kalau izin usaha dicabut, Bapak Ibu sudah invest sana sini, sudah buka toko, nggak bisa ngambil barang lagi dari Sinten Indonesia. Yang rugi siapa? Semua Pak, Bu, rugi. Ya, maka dari itu memang ini harus menjadi acuan kita. Ya, jadi memang ini butuh komitmen dari bukan hanya perusahaan Sinten, komitmen Bapak Ibu sekalian nanti ya, yang mungkin mau punya rencana buka toko atau yang mau buka klinik begitu ya, atau kliniknya tuh fasiankesnya tapi yang tradisional gitu ya, boleh. Nah, semua ada di sini. Ya, saya sudah tuliskan di situ. Standar usaha itu halaman 372 ya, gitu. Nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ini yang saya perlu, dan ini perubahannya yang menjadi detailnya. Jadi kalau tadi saya bilang di depan gambarnya, Bapak Ibu masih ingat gambar yang 3 itu? Tidak boleh ke perorangan. Terus bolehnya ke siapa? Bolehnya hanya ke 7 ini, Bapak Ibu. Ya, dan ini dari Permenkes nomor 14 tadi tahun 2021. Dia mengatur sampai kalau Sinten Indonesia sebagai distributor alkes, ya, penyalur kan, izinnya namanya IDAK, izin distribusi alat kesehatan. Itu hanya boleh menjual produk kepada hanya 7 unit ini saja.
Yang pertama distributor lain, berarti mungkin ada PT lain ngambil barang dari Sinten, boleh, boleh. Cabang, kalau ada cabangnya. Ya, Fasiankes yang tadi dibilang, mungkin klinik, mungkin rumah sakit, mungkin puskesmas, mungkin klinik kiropraktik begitu ya, mungkin klinik apa tuh akupuntur, kalau refleksiologi itu masuknya spa ya, bukan kesehatan. Toko alkes, instansi pendidikan tuh berarti mungkin kampus, universitas atau sekolah perawat, stikes gitu ya, dan sebagainya. Atau kampus saya nih, Akademi Teknik Teknologi Elektromedis begitu ya, pengen meneliti dari alat terus dia beli dari Sinten begitu ya untuk kepentingan penelitian. Nomor 6 tenaga medis, nomor 7 bidan. Hanya ini saja yang boleh. Gitu. Dan kembali lagi saya menegaskan di sini, ini bukan Soki yang mau. Jangan sampai Bapak Ibu salah paham terus bilang, ya perusahaan berubah karena perusahaan mau menelantarkan kami mitra-mitra bisnisnya yang sebelumnya sudah berjuang bersama-sama. Oh tidak Bapak Ibu, sama sekali tidak. Kalau Bapak Ibu suruh milih, kita maunya jalan yang sebelumnya, ya seperti yang sudah bahkan kita pengen makin anggota member semakin banyak begitu ya, sampai menjangkau semua kota dan kabupaten begitu. Kita pengennya begitu. Tapi apa boleh buah, ya. Dan bukan berarti terus nggak boleh lagi, enggak. Ini kita lihat sebagai ini kesempatan Bapak Ibu, ya kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menjajaki. Oh, saya bisa kira-kira yang mana ya? Kalau dengan apalagi kita tahu ya Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini, kalau saya absen begitu ya, siapa yang sudah di atas 10 tahun bergabung di Soki begitu ya? Waduh, yang tunjuk tangan mungkin setengahnya, ya kan? Selama ini sudah membuka apa tuh namanya Soki workshop atau Soki home begitu ya, sudah menerima pelayanan kesehatan untuk merawat begitu ya, merawat mereka yang punya keluhan. Nggak apa-apa, masih ada kesempatan, masih Bapak Ibu. Bukan berarti wah goodbye gitu ya sama Soki 2024 goodbye. Enggak, sama sekali tidak. Tapi silakan ini dijajaki, kita tetap sama-sama berusaha beradaptasi ya. Siapa yang kemampuan adaptasinya baik, maka dialah yang bertahan. Dia ya yang lulus ujian. Kalau buat saya, semua itu saya sikapi dengan, oh ini berarti Soki oleh Kemenkes dinaikkan kelasnya. Orang kalau belajar ya dari SD, kan naik tingkat tuh, naik kelas. Berarti kalau naik kelas kan lebih hebat ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihatnya begitu. Berarti Soki naik kelas. Memang akhirnya jadi tidak semua bisa bisa ikut berpartisipasi, nggak apa-apa. Yang pasti ini hanya alat kesehatannya saja yang terpengaruh. Untuk produk nutrisinya tidak terpengaruh. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, kita mesti ini menjadi catatan. Saya ulangi ini menjadi catatan. Kemarin juga disebut bahwa regulasi itu dinamis. Tidak ada yang terus kemudian ke depan itu pasti begini terus. Ya, artinya dia dinamis mengikuti perkembangan. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan suatu hari di masa yang akan datang, ya, tahunnya boleh lagi. Kita nggak ada tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, ya seperti ini terjadi apapun yang terjadi perubahan-perubahan itu kita pasti info. Nggak mungkin kita diam-diam gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kita berharap Bapak Ibu tetap bersama, kita sama-sama begitu ya. Misinya itu membawa kesehatan, kecantikan, kekayaan ke setiap keluarga. Terus jangan berarti setelah mendengar pengumuman itu, oh ya udah deh, saya kalau gitu udah stop aja. Terus Bapak Ibu nggak perpanjang membership-nya. Terus tahu-tahu 2 tahun lagi berubah. Ya sayang kan sudah manajer, apa sudah GM terus hilang. Jangan sampai begitu ya. Gitu. Oke. Nah, inilah jadi ini yang harus kita menjadi perhatian kita. Ini yang terdampak langsung sama kita. Artinya Sinten Indonesia baru bisa menjual kepada hanya ini saja. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu, saya ini lagi follow up teman saya Pak. Teman saya mau ambil mesin karena dia ada problem dan dia sudah coba beberapa kali di tempat saya, dia cocok. Mau beli. Tahun depan berarti nggak boleh dong? Enggak, tetap boleh Bapak Ibu. Kenapa? Kan ada Green 120 tadi. Ya, ada toko Green 120, toko Alkes yang memang ini kita perusahaan yang mengusahakan tapi menunjuk Ibu Vini sebagai penanggung jawab toko. Karena toko Alkes ini supaya bisa segera ya dalam waktu singkat supaya memberikan kesempatan jalur untuk Bapak Ibu bisa tetap bertransaksi,
itu atas nama perorangan. Jadi toko itu pemohonnya perorangan. Kalau di badan usaha itu nggak bisa cepat ya, karena harus ke notaris dulu, begitu kan, harus ada akta pendirian dulu, itu akan lebih panjang prosesnya, sehingga dan persyaratannya pun memang toko alkes itu boleh perorangan. Jadi kita sudah sepakati, CEO pun sudah menyetujui, begitu ya, perusahaan menunjuk Ibu Vini sebagai yang bisa dipercaya untuk mengelola, dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir bertransaksi di Green 120, wah nanti jangan, oh rekeningnya bukan Sinten lagi nih, gitu ya. Sintennya rekeningnya atas perorangan, nanti nggak dikirim barangnya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, track record-nya sudah teruji. Ya, Bu Vini pasti juga ingin tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki dan ingin memperkenalkan Shoki sama teman-temannya apa keluarganya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya saya bahas beberapa slide lagi adalah bentuk dari kami, saya sebagai perwakilan perusahaan, tidak terus-menerus dengan perubahan ini, terus kita putus hubungan, Bapak Ibu ya, terus kita bubar begitu ya, enggak Bapak Ibu. Tapi kita terus memikirkan berbagai cara. Kita bantu Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama kita menyehatkan masyarakat Indonesia gitu ya, apa sih yang bisa kita, opsi-opsi yang kita bisa jajaki, ya kan? Gimana kemungkinannya, susah nggak syaratnya? Itu saya merasa juga bagian dari tugas kita. Jadi tidak berarti terus kita tinggalkan begitu saja Bapak Ibu ya. Terus kemudian perusahaan langsung hubungi rumah sakit siapa yang mau. Enggak begitu, ya. Tapi kita pengen tetap kemitraan ini dilanjutkan. Cuman Bapak Ibu harus menyesuaikan. Gimana menyesuaikannya? Kan tadi nggak boleh langsung, ya kan? Nah, ini satu opsi. Jadi, untuk awal memang ini belum dibahas sampai detailnya. Tapi untuk informasi awal saya bisa katakan begini, Bapak Ibu bisa membuka toko alkes untuk bisa menjual alkes ke siapapun. Cuman ada satu yang harus digarisbawahi, toko alkes karena produknya alkes, itu juga ada aturannya. Dan diawasi juga ketat gitu ya, bukan hanya PT yang besar-besar yang diawasi Kemenkes, toko pun diawasi. Tapi ya itu pengawasannya dilimpahkan kepada dinas kesehatan setempat. Ya, jadi kita lihat ini, saya cari informasi untuk gambaran buat kita atau khususnya buat Bapak Ibu yang merasa cocok dengan Shoki, berjodoh dengan Shoki, terus pengen meneruskan. Silakan Bapak Ibu ya, nanti boleh pelajari ini dan boleh berkonsultasi sama Dinkes setempat. Pak, saya ada minat begini begini begini. Nah, ini syaratnya. Kalau dipelajari syaratnya sebetulnya nggak susah amat. Nomor satu, dia tidak perlu, kalau PT ya Bapak Ibu, SDM-nya saja harus ada penanggung jawab yang latar belakang pendidikannya sesuai dengan alkesnya. Jadi kalau elektromedis harus lulusan elektromedis. Kalau alkesnya itu ada hubungannya dengan contoh ya, jarum suntik begitu ya, atau reagen apa begitu, harus itu ada farmasi. Apoteker malah harus ada di situ begitu ya, sarjana farmasi atau apoteker ya. Nah, tapi kalau toko tidak perlu. Dia cukup penanggung jawab toko, pendidikannya D3, diploma 3, bidangnya apa saja boleh ya. Kemudian punya tempat ya, punya tempat juga. Bapak Ibu harus punya tempat, namanya toko ya. Dan bicara toko sini bukan toko online ya, Bapak Ibu. Mohon diperhatikan juga bahwa ada yang tertulis di aturan ini tidak menyinggung sama sekali soal online. Ya, karena kalau online tidak terkontrol tuh. Susah ya kalau online itu kan, nggak jelas, nggak bisa ditelusuri gitu kan, nggak karena nanti di sini ya contoh Bapak Ibu lihat nomor 4 sama nomor 7. Nomor 4 itu laporan kegiatan usaha ya, nomor 7 itu pernyataan memenuhi pedoman pengelolaan toko alat kesehatan yang baik. Nah, di situ itu ada, nanti kalau Bapak Ibu pelajari detailnya disebutkan di sana. Toko atau misalkan itu ya, sarana toko minimal dia bilang sekurang-kurangnya memiliki area penyimpan, area penerimaan barang, area penyimpanan, area pengeluaran atau pengiriman barang, kemudian area untuk produk tidak layak jual, produk kadaluarsa, produk reject. Nah, itu ada.
Jadi kalau nggak ada tempatnya, contoh nih toko online, antara produk yang dijual sama produk yang diterima, ini masuknya stoknya, itu semua campur aduk. Dan itu tidak boleh. Itu bahaya, Bapak. Itu resiko tinggi. Ya, makanya ini toko alkes juga dibilang gampang, juga nggak gampang. Dibilang susah, juga nggak susah. Tapi kembali lagi, butuh komitmen dari si penanggung jawab. Makanya salah satu persyaratannya itu harus diminta surat pernyataan di atas meterai bahwa saya akan memenuhi pedoman pengelolaan toko alat kesehatan yang baik. Surat pernyataan di atas meterai kemudian harus ikut pelatihan. Pelatihannya siapa yang bikin? Pelatihannya diadakan oleh Dinkes setempat. Jadi pemilik toko atau penanggung jawab silakan ikut. Jadi ini yang bentuk saya cari informasinya begitu ya. Saya bagi sama Bapak Ibu, silakan dipertimbangkan. Oke? Nah, sampai sini. Apa cuma satu, Pak, peluang saya, Pak? Enggak, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain. Ya. Nah, kalau yang lain ini yang kedua, ini bicara tentang Fasiankes tadi. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah ada memberikan pelayanan sama masyarakat, tapi Bapak Ibu bukan dokter. Secara peraturan melanggar nggak? Enggak. Buktinya apa? Buktinya di KBLI yang menjadi apa tuh? KBLI itu kan singkatannya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Berarti semua orang pengusaha di Indonesia itu harus lihat dulu usaha saya masuk kode KBLI-nya berapa. Ya, Bapak Ibu yang membuka pelayanan, padahal Bapak Ibu memberikan layanan kesehatan, tapi Bapak Ibu bukan dokter. Boleh enggak? Melanggar enggak? Enggak. Ada ini namanya nih, Gria Sehat istilahnya. Ya. Jadi yang ingin tahu ini semua datanya saya dapat dari mana sih? Saya dapat dari OSS Bapak Ibu. Ya. Jadi di OS itu lengkap semua Bapak Ibu kalau mau berusaha, mau investor begitu ya, pengen memulai usaha apapun gitu ya, itu pintu masuknya di situ. Satu pintu. OSS, Online Single Submission. Ya, inilah bentuk penerjemahan dari perizinan usaha berbasis risiko itu. Ya, OSS ini dalam sejarahnya sudah ganti berapa kali tuh Bapak Ibu. Aduh, ya sebagai pengusaha kita harus melewati itu, tapi kembali lagi, saya menyikapinya kalau sesuatu yang baik itu kita jalani begitu ya, karena ujungnya itu baik buat semua orang. Oke, jadi ini nanti boleh juga dijajaki, dan saya bukan ada kapasitas atau kompetensi untuk bilang ini boleh itu nggak boleh. Ya, saya bagi apa yang saya tahu, informasi yang saya sudah ikut pelatihan begitu ya, dan ini bentuk dari perusahaan memikirkan Bapak Ibu sekalian, ya opsi-opsi apa yang mungkin untuk kemitraan kita berlanjut di tahun yang akan datang mulai 2024. Ya, tapi yang punya kewenangan bilang boleh apa tidak, Pak, saya bukannya di rumah loh. Saya di rumah sendiri, saya buka pelayanan, boleh apa enggak? Bukan kata Michael boleh apa enggaknya. Kata siapa? Kata Dinkesnya. Bapak Ibu ada di mana? Di Jakarta. Silakan cari Dinkes Jakarta. Jakarta mana? Kalau Jakarta Pusat ada tuh di Jalan Kesehatan, dekat sama Cideng. Kalau Bapak Ibu di Jakarta Selatan, dicari Jakarta Selatan gitu ya. Kalau yang di Depok, ke Depok. Kalau yang di Medan, ke Medan. Dinkes tempat bilangnya. Boleh konsultasi di situ. Ya, terus kalau Bapak Ibu bilang, "Oh, nanti kan akan diminta apa?" Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, tolong siapkan. Kalau nanti datang mau konsultasi, mau tanya-tanya, ya kan? Kan sudah berjalan ya. Sarana pasti ditanya, "Ibu punya tempat seperti apa? Fotonya kayak apa?" Pasti petugas pengen lihat dong, ya. Kemudian permohonannya, alat apa yang dipakai? "Oh, saya pakai alat-alat Soki." Dia akan telusuri itu Bapak Ibu. "Ibu ngambil alatnya dari mana?" Itu nanti ditelusuri sampai ke kita, ke saya nih. "Oh, ngambilnya dari PT Sinta Indonesia." PT Sinta Indonesia ada izinnya enggak? Ya kan? Kemudian ini alat izin edarnya masih berlaku enggak? Jangan udah kadaluarsa begitu ya. Siapa penanggung jawab teknisnya? Itu semua dicari Bapak Ibu. Kenapa? Kembali lagi, petugas Dinkes pun harus membantu para pengusaha supaya tertib. Ya, jadi tidak semua pelayanan Fasiankes itu bisa lolos begitu aja, harus ada syarat-syarat harus dipenuhi. Ya, jadi ini nanti silakan Bapak Ibu pelajari. Ya, kita pun akan terus sosialisasikan ini. Jadi buat Bapak Ibu seperti tadi pagi ya, Butin, ya Butin kan sudah jalan tuh ISEKA Bekasi sudah banyak membantu orang tuh, ya. Terus kemudian pengen lebih dirapikan dari sisi legalitasnya, ya. Yang sudah ada saya bantu lihat, ya. Kemudian saya bilang, oh ininya belum ada, ini belum ada, Bu. Silakan Bu ke Dinkes Bekasi, Bu. Ya, Ibu bawa yang sudah ada ini, kemudian minta petunjuk dengan mereka bagaimana melengkapinya. Apa yang belum ada? Sertifikat standarnya belum ada. Ya, apa saja persyaratan sertifikat standar?
Nah, itu bisa. Jadi tetap ada kemungkinan-kemungkinan baru, dan Bapak Ibu tenang saja. Seperti pengalaman dari pendiri dari Shopee ya, Mr. Gordon Pan itu pada saat merintis itu banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau punya apa tuh, semacam punya motivasi begini. Kalau saya punya niat baik, ya peluang-peluang baru atau jalan-jalan itu akan dibukakan buat saya. Begitu. Ya, karena beliau mengalami, ya Bapak Ibu semua tahu histori ceritanya kenapa beliau memilih untuk berkecimpung di bisnis perawatan kesehatan Shopee ini. Karena beliau pernah sakit. Sakit yang ya itulah peristiwa dalam hidupnya yang kalau diberikan kesempatan untuk bisa sehat kembali itu sebuah anugerah, dan anugerah itu dia jalani dan dia pengen bantuin orang-orang lain jangan sampai sakit begitu ya intinya, makanya dia mendirikan yang namanya Shinten International ya. Dan kemudian terakhir ini Bapak Ibu, kan ini semua ya bukan hanya GM kan sudah diketahui, silakan nanti boleh berdiskusi, boleh tukar pikiran apa saja yang rencana tahun akan datang begitu ya, supaya tetap kita bisa melanjutkan ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang bukan GM gitu ya, atau yang wah saya sih kalau buka toko kayaknya nggak mungkin Pak, sumber daya saya sekarang terbatas. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bisa nggak tetap kalau tapi ini ada teman mau gitu kan, tetap bisa melakukan pemesanan. Nah, cara ordernya gimana? Per 1 Januari. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini toko Alkes, meskipun sudah ada toko Green 120, itu pun Bapak Ibu tidak boleh terus kemudian bertransaksi di toko untuk dijual kembali. Secara aturan tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu, saya mau jual, Pak, itu nggak tahu ini, saya nggak bisa komentar kalau Bapak Ibu melakukan itu. Tapi saya izin mengingatkan, ya KBLI 47725 yang menjadi acuan dari toko Alkes itu layanannya itu langsung ke masyarakat alias user. Dan ingat Bapak Ibu, toko Alkes itu akan berhubungan dengan Shinten. Shinten salah satu kewajibannya adalah melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali. Orang lain, sektor usaha lain nggak ada yang seperti kita, sektor kesehatan. 6 bulan sekali pemerintah, Kemenkes pengen tahu masuk barang berapa, dari mana, disalurkan ke siapa, ya, alamatnya di mana, disalurkan berapa banyak, ya kan? Kemudian di cross check datanya sama Dinkes. Ya, maka dari itu kita mohon kerjasama nih Bapak Ibu yang mau melakukan pemesanan Alkes mulai 1 Januari yang di toko begitu ya, toko Green itu yang penanggung jawabnya adalah Ibu Vini. Kalau Bapak Ibu lakukan transaksi, tolong berikan kepada kami informasi nama siapa yang akan menggunakan ini, alamatnya di mana, alamat emailnya, nomor HP aktifnya. Apa sih, kenapa sih Pak tujuannya begini buat apa? Nah, saya izin menunjukkan slide saya di atas, ada bicara yang ini, ya, bicara ini ada kaitannya. Nah, salah satu aspek di dalam cara distribusi Alkes yang baik supaya tujuan akhirnya itu semua selamat Bapak Ibu. Siapapun orang yang menggunakan Alkes Shopee manapun, mau dia pakai Cimesin, mau pakai e-Power, mau pakai Vir itu, dia itu selamat begitu ya. Aman, berkhasiat. Ini salah satu aspeknya dan itu rinci Bapak Ibu lihat ya. Rekaman terkini memudahkan ketertelusuran produk. Jadi ada satu aspek namanya mampu telusur. Dari pabrik itu kan memproduksi bukan hanya khusus untuk Indonesia ya Bapak Ibu ya. Semua negara tuh ada Cimesin saja kan kita distribusi ke 70 negara di dunia. Kemenkes dalam hal ini dia pengen tahu. Contoh, dia nomor seri yang dari pabrik kirim ke Shinten Indonesia. Shinten Indonesia menyalurkan ke toko Green menyalurkan ke tangan pengguna alias masyarakat, contoh Agus beli Cimesin di toko Green. Agus menggunakan. Itu harus laporannya ke Kemenkes. Itu berapa tahap tuh Bapak Ibu? Dari pabrik ke Shinten ke toko ke tangan Agus. Dan itu dia pengen telusuri. Berarti kalau suatu hari Agus melaporkan sesuatu, ya kan? Itu bisa dilacak tuh. Ini produksi tahun berapa, tanggal berapa. Dikirim ke Indonesia, diimpor oleh siapa, masuk surat jalannya tanggal berapa. Ya, terus PIB-nya, pemberitahuan impornya, delivery advice-nya nomor berapa, surat PO-nya tanggal berapa, nomor berapa, itu semua ada prosedurnya Bapak.
serumit itu. Ya, jadi kita harus kerjasama ini, nggak bisa perusahaan saja yang ketat, tapi Bapak Ibu yang nanti misalkan yang membuka toko, tapi tidak pengelolaan tokonya nggak bagus. Makanya sertifikat itu harus dapat dulu pengelolaan toko alkes yang baik. Ya, jadi mohon juga kerjasama Bapak Ibu sekalian bagi yang ingin nanti bertransaksi per 1 Januari untuk alkes manapun itu harus menyampaikan data ini. Nanti kita siapkan formulirnya apa saja harus diisi begitu ya, dan tolong memberikan data yang sebenar-benarnya. Karena kalau Bapak Ibu memberikan ke kami data fiktif, kan kita nggak tahu nih, ya. Tapi begitu terjadi sesuatu, maka yang beresiko dengan hukum adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan sampai kita berurusan dengan pihak berwajib karena unsur apa ya, unsur kesengajaan kita tidak worth it begitu itu ya. Ya oke. Nah untuk pembayaran karena ini toko perorangan kita kan lagi proses ya. Kalau biasanya Bapak Ibu di Sinten bisa ada kemudahan dengan gesek kartu ya, untuk awal-awal ini belum. Ya. Saya rasa sampai di sini sharing saya. Nah, terkait soal, wah Pak, apa saja syarat buka toko selain tadi yang ditentukan undang-undang? Terus kalau saya mau kerjasama bermitra dengan Sinten Indonesia, saya punya toko, atau mungkin sekarang Bapak Ibu, saya punya teman yang buka toko, apa boleh gitu ya? Nah, seperti sudah diumumkan oleh CEO Alan langsung pada saat hari Sabtu kemarin kepada GM-GM, untuk membuka toko karena ini masa peralihan Bapak Ibu ya. Jadi belum dibuka untuk umum ya. Jadi dibuka diprioritaskan untuk sementara ya. Tapi kalau ada perubahan kita pasti beritakan lebih lanjut hanya untuk level GM. Ya. Kenapa? Karena kita pengen juga nanti kan sekarang sudah tidak jalan MLM, tentunya Bapak Ibu tidak ada tuh yang namanya nanti bonus selisih jaringan, bonus kepemimpinan, semua bonus-bonus dengan sistem MLM itu kan pasti untuk alkes kan selesai begitu ya, tutup buku begitu. Terus gimana dong Pak? Saya kan namanya bisnis, masa nggak untung begitu ya? Maka dari itu keuntungannya pindah Bapak Ibu. Pindahnya kemana? Ke toko. Ya, jadi informasi yang saya dapatkan sampai hari ini itu peringkat GM yang bisa buka toko. Nah, kalau ada perubahan lebih lanjut itu nanti disampaikan. Ya, kalau Bapak Ibu setelah mendengar informasi ini ada komentar, ada pertanyaan, ya, karena ini forumnya besar ya, nanti takutnya juga waktu terlalu lama atau jadi tidak ini ya melebar kemana-mana. Jadi saya rasa lebih tepat disampaikan ke teman-teman KP. Jadi semua pertanyaan, semua informasi mungkin ada yang kurang jelas dari saya, ini nanti teman-teman KP bantu menampung semuanya dan nanti di kesempatan berikutnya kita pasti adakan lagi pertemuan semacam ini. Ya, sosialisasi ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun nanti dan semoga ada perkembangan-perkembangan baru ya. Contoh nih, Pak, oke, saya mau transaksi nanti di toko, harganya berapa Pak? Kalau mesinnya itu gitu ya atau firnya. Untuk saat ini saya juga belum dapat info Bapak Ibu, masih dalam pembahasan ya. Jadi kalau setelah pasti kita umumkan secara resmi kita terbitkan. Gitu. Oke. Saya rasa saya cukup sampai di sini, Bu Oscar. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada MC. Terima kasih. Selamat Soki, sehat selalu buat kita semua. Selamat Soki, terima kasih Pak Michael atas sharingnya. Jadi bisa saya simpulkan dari yang Bapak Michael sampaikan tadi bahwa mulai tahun 1 Januari 2024 Soki ini tidak lagi dijual dengan MLM itu berdasarkan regulasi dari pemerintah. PP nomor 5 tahun 2021, Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang izin usaha berbasis risiko. Jadi juga karena ini menyangkut keselamatan perorangan, maka diatur berdasarkan peraturan dari pemerintah. Oleh sebab itu, untuk penyaluran alat-alat kesehatan, ya,
diatur dalam KBLI 47725 bidang usaha perdagangan eceran tentang alat kesehatan, sehingga hanya yang untuk menjual alat ini hanya boleh dari toko yang menjual alat kesehatan maupun dari vaskes, ya, dari distributor alat kesehatan yang menjual alat kesehatan. Jadi perusahaan Soki mematuhi itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mulai tahun Januari 2024, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli alat-alat kesehatan, bisa melalui toko Green 120 yang dikelola oleh perusahaan. Nah, jadi untuk pembelian alat, ya, melalui toko Green 120. Oke. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tentang pertanyaan, silakan ajukan ke KP. Akan kita teruskan. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Bagi Bapak Ibu yang bisa open video, silakan buka, kita akan foto bersama. Izin mengingatkan terakhir ya Bapak Ibu, untuk yang saat ini kan sampai akhir Desember ini ya, sampai tanggal 31 Desember kan masih ada waktu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang ada follow up untuk paket-paket nih, ya YES3, Duo Hemat, kalau ada, ini kesempatan terakhir. Jadi kalau sekarang masih jangan bilang, oh kalau ini berubah, Pak, Bu, Pak, jadi kalau saya closing nanti saya nggak dapat cashback-nya. Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi ini sampai tanggal 31 itu terakhir. Jadi kalau Bapak YES3 masih ada PV-nya, masih ada dihitung peringkatnya, ya. Dan saya juga ingatkan, ini Alkes yang terpengaruh ya. Kalau engine Cifomula tidak terpengaruh. Dan peringkat Bapak Ibu sekarang misalkan Bu Abi manajer begitu ya, atau yang GM, yang supervisor, tidak ada terus kemudian hilang begitu saja enggak ya. Bapak Ibu untuk produk nutrisi enzim Cifomula tetap, jadi kegiatan-kegiatan Zoom kita, kemudian mau kumpul di KP begitu, itu tetap berjalan. Tapi begitu Bapak Ibu ingin bertransaksi Alkes, itu tidak bisa lewat KP lagi, tapi harus dari toko. Ya, nanti bisa jadi perkembangan ini terus kemudian di tiap wilayah itu ada yang membuka toko lagi. Silakan, nggak harus selalu di Green, ya. Tapi bisa di Medan tuh buka toko Alkes siapa begitu ya, toko Alkes Sejahtera begitu kan. Itu silakan Bapak Ibu ke situ, ya kan. Dan tentunya nanti toko-toko Alkes yang bekerja sama, atau kan pasti ambil alat sokinya dari Sinten Indonesia. Kita pasti ada kesepakatan, ya pasti ada kesepakatan, artinya harganya itu bukan suka-suka begitu ya. Biasanya Cimesin harganya sekarang begini, terus kemudian, wih, kok di toko ini di Green sekian, tapi di toko Sejahtera kok jomplang gitu. Enggak, semua yang itu nanti, makanya ini sedang pembahasan. Jadi saya pun belum tahu Bapak Ibu ya, itu di tangan yang di atas saya begitu. Jadi kita menunggu saja, sambil waktu ini kita gunakan untuk sosialisasikan juga. Jadi yang hadir hari ini mohon juga membantu menyebarkan, berarti per 1 Januari 2024 untuk semua transaksi alat kesehatan, ya berarti kan alat kesehatan termasuk aksesoris ya Bapak Ibu ya. Aksesoris itu sabuk e-power, ya kan, akupuntur begitu, itu semua tidak boleh lagi di KP. Jadi kalau bisa, saya minta tolong Oscar boleh nggak, saya minta tolong Bu Nur boleh nggak, untuk informasi boleh Bapak Ibu ya. Mereka akan dengan senang hati membantu, tapi untuk pengiriman barangnya, untuk notanya segala macam itu dari toko Green, bukan lagi dari Sinten. Gitu. Supaya kita tertib, dan ingat Bapak Ibu, ini standar CDAKB yang baru kita dapatkan ya, dari 5.800 hanya 400 saja. Tapi 400 ini Kemenkes kan nggak mungkin, wah kamu sudah lulus, udah saya lepas. Enggak Bapak Ibu. Itu ada namanya surveillance. Ya, surveillance itu dia akan awasi dengan ketat.
ya berarti 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, begitu ya. Itu akan ada petugas untuk datang dan nanti ketemu saya harus buka semua data. Oh, sekarang kami ada begini, ada begini. Saya buka semua kepada petugas, ya, untuk membuktikan bahwa implementasi standar cara distribusi alat kesehatan yang baik itu dilakukan. Sehingga Bapak Ibu yang menggunakan, jadi Kemenkes bisa tenang. Oh, berarti kalau alat ini beredar di Indonesia, tenang, aman, nyaman, berkhasiat, kan begitu. Ya, jadi masih ada 12 hari lagi ya. Nanti teman-teman terus disampaikan, diingatkan, apalagi yang mungkin ada karena kesibukan, apalagi ini sudah masuk musim holiday ya, Bapak Ibu, barangkali ada yang sudah sibuk ke luar negeri atau apa, ya minimal diinfo. Ya, diinfo sekarang udah canggih, dari luar negeri juga bisa transaksi kok. Ya, itu saja dari ini ya, Boska, jangan lupa disampaikan juga. Kita akan ingatkan sampai akhir bulan. Oke? Ya, itu saja tambahan dari saya sedikit. Silakan Bapak Ibu yang bisa open video, kita foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Soki. Soki. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok di Happy Wednesday. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat Soki. Soki. Semuanya makasih.